Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Ini satu lagi STB televisi digital yang dapat kita pilih dengan harga yang terjangkau. Jika beruntung, harganya bisa kita dapatkan di bawah 200.000, namun untuk harga normalnya itu di kisaran Rp250.000. Untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Sudah ber-SNI jadi aman, kemudian juga sudah mendukung fitur EWS, dan termasuk fitur-fitur penting lainnya, termasuk di sini juga sudah mendukung untuk USB Wi-Fi dongle. Dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, di mana kita mendapatkan kartu garansi, produk ini bergaransi selama 1 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan buku manual ya, seperti ini. Selain itu kita juga mendapatkan kabel RCA bagi pengguna televisi tabung, namun untuk kabel HDMI-nya tidak ada, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk baterai kita juga sudah dapatkan, yaitu baterai AAA sebanyak 2 buah, dan ini adalah remote control yang digunakan. Untuk remote control dengan desain yang seperti ini, banyak terdapat pada receiver ataupun pada STB televisi digital yang lain seperti Advance, STPA01, kemudian Lubi juga ada, Wellhome juga seperti ini ya, jadi banyak yang menggunakannya. Untuk tombol nyaman, empuk pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk baterainya ya sesuai dengan baterai yang kita dapatkan, menggunakan 2 buah baterai AAA seperti ini ya. Lalu ini adalah STB-nya, dan untuk casing ini terbuat dari full metal atau besi semuanya kecuali pada bagian front panel. Pada bagian front panel ini dia terbuat dari plastik. Tombol juga sangat lengkap sekali, di mana ada tombol power, tombol menu juga ada, kemudian tombol-tombol yang lain pun juga tersedia. Tidak harus menggunakan remote control, tanpa menggunakan remote control pun kita juga bisa mengoperasikan STB dari Evercross. Di bagian depan juga terdapat sebuah port USB, dan termasuk ini adalah LED display yang saya tunjuk ini ya, cuman dalam keadaan mati, makanya tuh angka-angkanya tidak terlihat. Ventilasi udara ada pada sisi bagian atas. Bagian sebelah kanan juga ada, sisi sebelah kiri juga tersedia, termasuk pada sisi bagian bawah. Biasanya dengan desain ventilasi udara seperti ini, STB-nya adem di bawah 50 derajat Celcius. Namun nanti untuk memastikan akan kita ukur. Lalu pada bagian belakangnya, pada sisi bagian belakang terdapat port untuk RCA bagi pengguna televisi tabung, port HDMI, kemudian ada juga koaksial ya bagi untuk audio digital. Lalu di sini juga ada RF loop jika kita ingin memparalelkannya. Lalu ada RF in untuk terhubung ke antena UHF baik indoor ataupun outdoor. Nah, sebagai informasi saja untuk Evercross STB-nya itu ada 2 jenis. Ini adalah dengan menggunakan dusnya itu adalah kuning. Ada juga yang menggunakan dusnya itu adalah orange. Ada yang mengatakan atau ya ada yang bilang untuk keduanya ini sebenarnya adalah sama saja, hanya beda di model. Nanti kita akan coba cari gali ya informasi terkait untuk kedua STB dari Evercross. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada STB Evercross dengan dus warna kuning. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Evercross Max Mega Box. Evercross lebih kita kenal sebagai produsen perangkat komputer dan smartphone, jadi bukan pemain baru di dunia perangkat elektronik. Kita berharap STB ini memiliki fitur yang lebih baik jika dibandingkan dengan STB lain. Sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS untuk peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Pastikan location code atau kode pos yang dimasukkan telah sesuai dengan lokasi pengguna. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator, lock sinyal, dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,3 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 40,5 derajat Celcius, suhu yang super adem sekali. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared loading function, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control.
Di antaranya seperti V-Format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset M-Star dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Zirec Z-Box. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan beberapa STB lain dengan chipset M-Star, di mana audio over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Kerjasama dengan masyarakat. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Evercross Max Megabox juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, simple dan user-friendly sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu installation, untuk pencarian ada 2 pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar EWS berjalan baik, jangan lupa untuk memasukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara untuk antena power, jika di-on-kan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian. Menu OSD berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, audio, dan beberapa pengaturan lainnya. Khusus audio terdapat pengaturan untuk Dolby Audio. Namun saya meragukan apakah fitur ini sudah terdapat pada Evercross Max Megabox. Kita dapat mengatur resolusi gambar pada menu Picture. Dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, gambar bening sangat memanjakan mata. Berikut kualitas video termasuk audio pada Evercross Max Megabox. Tanpa diedit, langsung di-capture dari perangkat ini. Menu program terdapat pengaturan untuk LCN dan lainnya. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayang sekali tidak terdapat pilihan acu. Untuk melakukan pengaturan pada channel, dapat memilih opsi program edit dengan password 0 sebanyak 6 kali. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Dapat digunakan untuk memutar file musik, foto, movie atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Hanya bisa secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Perlu untuk diketahui, YouTube tidak dapat berjalan pada STB ini. Jadi jika Anda mencari STB yang mendukung YouTube, maka ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun kedepannya kita berharap Evercross mengeluarkan firmware terbaru untuk memperbaiki bugs ini. Untuk streaming masih banyak aplikasi lain selain YouTube, seperti YouTube Kids, WeTV, dan TikTok.
kesemuanya dapat berjalan dengan baik. Sementara untuk IPTV, STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player, tinggal masukkan file IPTV berlangganan ataupun yang gratis. Nah, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur mirroring ataupun casting, termasuk fitur weather atau cuaca untuk ramalan cuaca beberapa hari ke depan. Beberapa fitur lain yang biasanya terdapat pada STB lain, seperti RSS Reader, juga tidak ada pada STB ini. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Evercross Max Megabox cukup baik, dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HEVC H265, dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. Evercross model ini merupakan salah satu STB low watt untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,3 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby, super rendah sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Evercross Max Megabox memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti WeTV, TikTok, termasuk IPTV player, namun tidak bisa untuk memutar YouTube. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol pada front panel sangat lengkap, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.